Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih tentang sifat urutan. Saya akan share PPT-nya. Nah, ini sebelumnya sudah sampai latihan soal ya. Ini sudah beberapa sudah dibahas. Nah, kita lanjutkan ke teorema yang sangat penting. Biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, atau secara umum bisa diperluas lah ini. Jika A kali B lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Buktinya sederhana, karena A kali B-nya itu positif, maka A-nya, intinya karena A, B-nya itu tidak 0, maka A-nya pasti tidak 0, B-nya juga tidak 0. Sebab kalau salah satunya 0 akan menghasilkan 0 di sini. Nah, sekarang kalau A-nya tidak 0, ada dua kemungkinan, yaitu A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Nah, ini mudah membuktikannya ya, nanti disusulkan di belakang. Sehingga kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan 1 per A, kita peroleh 1 per AB lebih dari 0, ya, karena 0 kali 1 per A kan jadi 0 juga. Kemudian AB 1 per A dikali AB hasilnya B. Jadi A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Sekarang kalau A-nya kurang dari 0, maka 1 per A juga kurang dari 0. Sehingga kalau pengalinya negatif, ya ingat di teorema sebelumnya, maka ini tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Ya. Kemudian 1 per A kali AB sama dengan B. Jadi B-nya kurang dari 0. Jadi kita peroleh A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau, ini kan atau ya, atau A-nya kurang dari 0 dan B-nya yang kurang dari 0 juga. Terbukti ya. Akibat dari teorema itu, jika A kali B kurang dari 0, maka A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Nah, supaya enak, cara membuktikannya begini. Kalau ini akibat berarti mudah ya. Cara membuktikannya, oke, maka ini saja. Kalau A, B kurang dari 0, maka negatif AB pasti lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian negatif A kali B ini kan bisa kita tulis begini. Negatif A dikali B gitu ya. Atau nggak usah pakai kurung lah. Gitu ya, lebih dari 0. Nah, gunakan ini. Tinggal kita ganti A-nya negatif di sini, ini negatif. Maka kita peroleh ini A kurang dari 0, yang ini A lebih dari 0. Selesai gitu ya. Nah, bagaimana membuktikan ini? Berarti diketahui A lebih dari 0 akan dibuktikan ini. Caranya, andaikan. Pakai bukti kontradiksi ya. Andaikan A-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau A-nya tidak 0, 1 per A pasti ada nilainya. Gitu ya. Dan tidak mungkin 0. Andaikan 1 per A kurang dari 0. Maka saya kalikan aja dengan A tadi. A kali 1 per A akan kurang dari, tidak mengubah tanda ini ya, karena pengalinya positif, A kali 0. Kita tahu bahwa ini itu 0, A kali 0 itu 0, A kali 1 per A itu 1. Gitu ya. Akibatnya 1 kurang dari 0. Nah, ini jelas kontradiksi. Kontradiksi kan sudah dibuktikan bahwa 1 itu lebih dari 0. Kalau terjadi kontradiksi, artinya pengandaian ini itu salah. Ya, karena langkah-langkah yang dilakukan kan semuanya benar gitu ya. Salah. Sehingga yang betul haruslah ini. Oke, salah satu contoh penerapannya adalah kalau kita mengerjakan misalnya seperti ini. Lebih dari 0 misalnya ya. Maka kalau kita cari himpunan penyelesaiannya, ini kan X kurangi 6, X tambah 1 gitu. Ya udah, gunakan yang ini tadi. Gunakan yang ini karena itu lebih dari 0 ya. Nah, akan kita peroleh
X kurangi 1 lebih dari 0 dan X plus 1 lebih dari 0, atau X kurangi 6 kurang dari 0 dan X plus 1 kurang dari 0. Dari sini saya peroleh X-nya lebih dari 6 dan dari sini saya peroleh X-nya lebih dari negatif 1. Kalau X-nya lebih dari 6 dan lebih dari negatif 1, ya artinya X-nya harus lebih dari 6. Dari sini kita peroleh X-nya itu kurang dari 6 dan X-nya kurang dari negatif 1. Kalau X-nya harus kurang dari 6 dan kurang dari negatif 1, maka akan kita peroleh X-nya pasti kurang dari negatif 1. Pakai kata hubung atau. Sehingga kalau begitu himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 6, di mana X-nya bilangan real. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Saya lanjutkan ke nilai mutlak. Lanjut ke nilai mutlak. Ini adalah definisi nilai mutlak ya, atau nilai apa? Nilai mutlak absolut. Nilai absolut. Nilai mutlak A didefinisikan sebagai A kalau A-nya lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak A itu sama dengan negatif A kalau A-nya kurang dari 0. Gitu ya. Ini contohnya. Ini beberapa sifat. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak negatif A. Nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kalau C-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan negatif C dan kurang dari atau sama dengan C. Kemudian nilai A diapit oleh negatif nilai mutlak A dan nilai mutlak A. Begitu. Ilustrasinya. Oke ya, ilustrasinya ini saja. Secara geometris, ini A ya. Sorry. A misalnya di situ misalnya A-nya positif ya. Ini negatif A misalnya. Maka ini adalah nilai mutlak A. Jarak dari A ke 0. Ini nilai mutlak negatif A. Gitu. Makanya jarak ini ke sini kan sama. Sehingga nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak negatif A. Kemudian berikutnya adalah bagaimana membuktikan yang kedua. Membuktikan yang kedua itu kita bagi beberapa kasus. Oke, kasus yang pertama, kalau A-nya sama dengan B sama dengan 0. Ini jelas lah ya, karena kedua ruas menghasilkan 0. Kemudian kasus kedua, kalau A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. A-nya positif, B-nya positif. Maka dari sini kita peroleh AB positif juga. Lihat aksioma urutannya. Nah, dari situ berarti kita peroleh AB sama dengan nilai mutlak AB sama dengan AB. Dari sini dan sini kita peroleh nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A itu A, nilai mutlak B itu adalah B. Maka dengan sifat transitif kita peroleh begitu ya. Satu lagi aja. Kalau A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Maka jelas ini hasil kalinya pasti kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak AB sama dengan negatif. Gitu. Nah, sekarang nilai mutlak A jelas sama dengan A. Dan nilai mutlak B karena positif ya. Nilai mutlak B karena negatif ya sama dengan negatif B. Ini saya kalikan. Dan ini sama aja. Maksudnya nilai mutlak A dikali nilai mutlak B begitu sama dengan itu, dan ini sama aja dengan negatif A B. Ini sama kan? Jadi kalau begitu kita peroleh, ya tentu saja harus ditulis dengan rapi ya buktinya. Lanjut, berikutnya adalah ini ketaksamaan segitiga ya. Ketaksamaan segitiga saya taruh di bawah aja sih, supaya tidak terhalang wajah saya. Oke, saya lanjutkan. Ketaksamaan segitiga ya.
Sebetulnya harusnya nggak usah plus minus, yang plusnya aja dulu. Oke, begitu ya. Nilai mutlak A plus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Nah, dan itu bisa diperluas. Ya, bisa diperluas. Seperti ini. A1 plus A2 dan seterusnya ya. Kemudian bisa juga ini. Nah, dilihat aja. Kemudian berikutnya tentang apa ini? Persekitaran neighborhood, apa ya terjemahannya? Mungkin ya persekitaran aja lah. Atau interval yang berpusat di epsilon. Jadi, oke, tapi sebelum itu sepertinya kita harus membuktikan ketaksamaan segitiga tadi. Nah, membuktikan ketaksamaan segitiga modalnya dari sini aja nih. Nih, yang bagian 4. Ya. Bagian 4 itu A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Gini kan ya. Tapi lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A. Nah, B juga sama. Gini ya. Nah, kalau ini saya jumlahkan, akan kurang dari, begini ya. Ini juga sama. Kalau saya jumlahkan, akan ada di sini. Ini B. Kurung aja langsung ya. Nilai mutlak A plus. Sekali lagi, silakan dirapikan nulisnya. Baru menggunakan sifat yang ketiga nih. Ini. Maka dengan sifat ketiga itu kita peroleh nilai mutlak A plus B kurang dari atau sama dengan ini. Nah, akibat lainnya ini sama juga kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Cara membuktikannya dari sini. Jadi A kurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Gitu ya. Gunakan sifat, oh ini pakai. Seperti itu. Ini kan definisi ini. Nah, ini nilai mutlak A ditambah nilai mutlak negatif B, dan nilai mutlak negatif B itu sama dengan nilai mutlak B. Begitu. Kebukti ya. Yang lainnya bisa dibuktikan sendiri ya. Yang lainnya bisa dibuktikan sendiri. Baru setelah itu kita membicarakan ini. Persekitaran atau pakai istilah persekitaran aja lah, atau interval yang berpusat di epsilon gitu ya. Jadi kalau A bilangan real seperti ini, persekitaran ya epsilon yang berpusat di A. Oh enggak, ini jari-jarinya ya. Pusatnya di A adalah himpunan ini. Semua bilangan real yang selisihnya dengan A, yang jaraknya dengan A kurang dari epsilon. Nah ini gambarnya nih. Ini nih. Gitu. Jadi seperti ini cara nulisnya. Oke. Kemudian berikutnya mungkin ada hal lagi yang perlu dibuktikan ya. Tadi terkait dengan A kurangi B gitu ya. A dikurangi B dalam nilai mutlak itu lebih dari atau sama dengan nilai mutlak A kurangi nilai mutlak nilai B gitu ya, dalam kurung gitu. Nah, cara membuktikannya ya tentu hasil ngotret ya, segala macam, sehingga ya caranya begini saja. Ditambah B begitu ya. Saya kasih nilai mutlak. Tapi ini kurung. Gunakan ketaksamaan segitiga gitu. Nah, baru saya peroleh begini. Begitu. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh ini tuh kurang dari gitu ya, tambah A. Sehingga saya peroleh gitu. Tapi kan nilai mutlak ini sama aja dengan A kurangi B kan? Nilai mutlak A kurangi B karena nilai mutlak A sama dengan negatif nilai mutlak negatif A. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa oke, ini saya kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka saya peroleh negatif A
kurangi B, gitu ya. Kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan kurangi ini. Betul nggak ya? Betul ya? Nah, dari situ kita peroleh nih pakai sifat transitif atau ditulis aja. Dikurangi nilai mutlak B, kurang dari atau sama dengan ini, lebih dari atau sama dengan negatif. Nah, begitu. Menggunakan sifat yang ketiga dari sini, nih yang ketiga, maka saya peroleh nilai mutlak dari nilai mutlak A kurangi nilai mutlak B kurang dari, nah itu sama dengan ini ya. Itu lanjut dengan beberapa contoh soal ya. Kalau contoh soal ini, nah kalau ini membuktikannya dari sini aja sih, nilai mutlak A kuadrat, nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan, akan begini ya, definisi kuadrat. Kemudian sifat yang nomor 2 tadi akan peroleh begini. Sehingga saya peroleh begitu. A kuadrat itu tidak mungkin negatif, sehingga nilai mutlaknya begitu. Tarik akar, ditarik nilai akar dari sini dan sini, peroleh. Kalau ini, coba Anda bayangkan membuktikan ini ya. Begitu. Ya pasti mulai dari A per B kan ya. Kalau mutlaknya dibuang kan begini. Oh enggak, begini maksud saya. Nah begitu. Nah kalau gitu kita mulai aja dari sini. A sama dengan A per B dikali B begitu ya. Catatannya tentu saja B-nya tidak 0. Baru kasih nilai mutlak. Lanjutkan. Menggunakan sifat yang ini tadi ya. Yang ini, yang nomor 2. Begitu. Nah, yang lainnya bisa untuk latihan soal ya. Saya akan kasih contoh yang nomor 7, cara menyelesaikannya. Ini salah satu cara. Nanti Anda bisa cari cara yang lain. Nomor 7 itu nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X plus 1 kurang dari, berapa tadi ya? Kurang dari 2-nya. Atau boleh pakai sama dengan. Nah, yang paling aman itu bagi kasus. Jadi dari sini pembatasnya kan 0 ya. Ini pembatasnya negatif 1. Jadi kalau gitu, uraikan untuk X kurang dari 1. Kemudian untuk X lebih dari negatif 1, tapi kurang dari 0. Setelah itu, X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari negatif 1, maka nilai ini, begitu. Nilai ini, ya negatif X kurangi 1 gitu ya. Kurang dari 2. Negatif 2X kurang dari 3 ya. Tambahkan kedua ruas dengan 1, kita perolehlah X-nya lebih dari negatif 3 per 2. Bagaimana dengan ini? Kalau X-nya kurang dari 1, ini adalah, kalau X-nya kurang dari 0, nilai itu adalah negatif X. Kalau ini lebih dari negatif 1, maka X plus 1. Ini kurang dari 2. Negatif X tambah X itu 0. Ya, tapi itu gampangnya beginilah, supaya terlihat. Ditambah 1 kurang dari 2, atau 0X kurang dari 1. Berapa kali X supaya hasilnya kurang dari 1? Ya, semuanya ya. Semuanya ya. Seluruh bilangan real, tapi itu hanya berlaku di sini. Maka X-nya lebih dari negatif 1, kurang dari 0. Betul ya? Itu untuk X lebih dari negatif 1, kurang dari 0. Oh, sebentar. Yang ini tadi, X-nya lebih dari negatif 3 per 2, tapi kan hanya berlaku di sini. Maka kita cari irisannya. X lebih dari negatif 3 per 2, tapi kurang dari negatif 1. Nah, yang terakhir, kalau X-nya lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Jelas nilai ini adalah X.
nilai mutlak X adalah X, yang nilai mutlak X plus 1 juga akan positif ya. Sehingga ini X plus 1 kurang dari 2, saya peroleh 2X kurangi 1, kurang dari 1, X-nya kurang dari setengah. Tapi hanya berlaku pada ini. Sehingga ya tambahkan aja di sini. Tapi lebih dari 0. Kita gabungkan. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu dari negatif 3/2 sampai setengah X-nya bilangan real. Itu himpunan penyelesaiannya. Nah, tentu saja Anda bisa coba. Kalau menggunakan ketasaman segitiga, bisa nggak? Itu ya, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.